Halo pemirsa, kembali berjumpa di Nusantara Kini. Kami hadirkan informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya David Tobing, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Jokowi dan Gibran buka suara soal pemecatannya dari PDI Perjuangan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kembali menyebut kenaikan PPN 12% bukan keinginan pemerintah. Tuntut naik upah, buruh blokade Jalan Citra Raya Cikupa, Tangerang, Banten. Dua rumah warga ambruk, satu balita tertimpa akibat hujan deras dan angin kencang di Pasuruan, Jawa Timur. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara perihal pemecatannya sebagai kader PDI Perjuangan. Gibran mengaku tengah fokus membantu Presiden Prabowo Subianto. Ini disampaikan Gibran usai mengantar Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kairo, Mesir Selasa siang di Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Gibran menghargai keputusan yang diambil PDI Perjuangan. Saat ini Gibran mengaku tengah fokus membantu Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Gibran belum tahu apakah akan berlabuh di partai politik lain atau tidak. Keputusan partai, ya kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya, terima kasih. Rencana untuk gabung ke partai lain nggak Mas? Tunggu saja. Sementara itu Presiden Joko Widodo juga buka suara soal pemecatannya dari PDI Perjuangan. Jokowi tetap menghormati keputusan PDIP. Mas Bob. Ya, enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Pak, untuk KTA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? Untuk rumah yang di Colomadu sudah dikunjungi atau gimana Pak? Belum. Masih dibangun oleh Seknek. Nanti rencananya gimana Pak? Ya nggak tahu, belum diserahkan ke saya kok. Pak Jokowi kembali ke yang tadi, nanti rencananya ke depan akan membentuk partai baru atau gimana Pak? Ada niat untuk membentuk partai baru nggak? Saya sudah menyampaikan partai perorangan. Selain itu Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan membela diri pasca dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan. Nah, Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pesan? Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo serta anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution dari keanggotaan PDIP. Bahlil Lahadalia mengatakan partainya terbuka bagi semua anak bangsa. Bahlil membuka pintu kepada Joko Widodo serta anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution bila ingin bergabung bersama Partai Golkar. Menurut Bahlil, Jokowi merupakan seorang negarawan. Dan perkembangannya. Berarti Golkar itu terbuka ya Pak untuk masuknya memberikan karpet kuning Pak? Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin memberikan dirinya lewat politik, lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif. Ya. Berarti untuk Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi ada kemungkinan untuk bisa masuk Golkar? Ya semua kita serahkan kepada
bapak-bapak dan warga negara yang ada. Tapi berarti nanti Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pak Jokowi nggak, pas setelah Pak Jokowi dipecat dari PDIP ini resmi? andai kan pun saya ketemukan tidak hanya karena persoalan pemecatan oleh partai yang lain, saya ketemu aja. Sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi memecat Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan PDIP. Pengumuman pemecatan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Dirinya menjelaskan surat keterangan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi telah ditantangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam surat pemecatan tersebut, menyatakan Joko Widodo telah melanggar ADART partai serta kode etik dan disiplin partai dalam melawan keputusan partai terkait dukungan di Pilpres. Selain itu, Jokowi juga dianggap telah melakukan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Selain memecat PDIP, juga melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP. Tak hanya memecat Jokowi, Gibran, Bobi, PDIP memecat 27 anggota yang dinilai melanggar ADART partai. DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah berupaya menghadirkan penerbangan regional untuk membuka jembatan udara. Pemerintah berupaya menghadirkan penerbangan regional agar bisa langsung menuju ke sejumlah lokasi tujuan wisata di Indonesia. Hal ini disampaikan Erlangga usai melepas Presiden Prabowo Subianto yang bertolak ke Kairo, Mesir melalui Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa siang. Sebagai sektor yang cepat menghasilkan devisa, pariwisata akan diberi insentif berupa penyediaan akses penerbangan regional yang berlangsung menuju kawasan wisata seperti Mandalika dan Labuan Bajo. Bisa mendatangkan devisa cepat. Nah, oleh karena itu kita mau mencoba membuka regional airline sehingga mereka bisa langsung ke tujuannya. Nah, sebagai contoh ya Mandalika, kemudian juga Labuan Bajo kalau bencananya sudah selesai. Nah, ini akses pesawat langsungnya akan coba didorong sehingga dengan demikian pintu untuk menarik turis makin besar. Ada upaya untuk mengubah insentif tertentu atau menambah untuk dengan membuka jalur internasional itu kan insentif tersendiri. Yang penting jembatan udaranya dibuka. Untuk tenannya, Pak? Kalau tenan kan sekarang sudah punya paket sendiri-sendiri di masing-masing kawasan. Jadi ya, konfirmasi Pak, yang belum progresif itu investornya hanya di KIK sektor. Yang masih kita perhatikan yang pariwisata. Itu mengapa sih Pak? Ya balik, kalau nggak ada penerbangan bagaimana turis datang? Kalau dia harus ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru ke katakanlah ke Mandalika, ke Labuan Bajo, harus ke Jakarta dulu baru Sulawesi Utara kan bolak-balik. Seperti COVID dulu direct. Tuntut naik upah, buruh blokade Jalan Citra Raya Cikupa. Informasinya usai jeda. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Ya, 2 rumah di wilayah kota dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ambruk akibat kondisi yang rapuh setelah sering terkena hujan. Material rumah juga menimpa seorang balita saat tertidur nyenyak hingga mengalami luka-luka. 2 rumah ambruk milik subur warga Jalan Pucangan, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, serta milik Syaifuddin di Dusun Regek, Desa Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Sementara rumah milik M. Syaifuddin mengalami kerusakan di bagian ruang tamu dan sudah tak bisa ditempati. Atap rumah jatuh dan menimpa seorang balita. Balita tersebut sempat terjebak dalam reruntuhan sebelum berhasil dievakuasi oleh warga. Akibatnya, Raka mengalami luka di bagian kepala. Enggak dibawa ke puskesmas? Tidak. Enggak ya? Sempat kaget berarti nggih? Ya, kaget. Itu kerobohan apa itu anaknya? Itu pian yang seperti gede gitu sama can bedeng. Berarti pas tiduran berarti nggih? Ya, pas tidur. Umur berapa, Mas? Umur 2,5 tahun. Puluhan warga di Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur terpaksa mengungsi karena rumah warga rusak parah akibat bencana tanah gerak. Bencana tanah gerak terjadi di Dusun Depok, Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Bencana ini menyebabkan rumah dan akses jalan satu-satunya warga rusak parah. Bencana tanah gerak menyebabkan pergeseran tanah hingga radius 200 meter dari lokasi awal, sedangkan kedalaman retakan tanah mencapai 2 meter. Setidaknya ada 19 rumah dan 1 musola yang rusak akibat bencana tanah gerak. Sedangkan untuk warga yang mengungsi mencapai 23 jiwa. Saat ini, warga sudah mengungsi telah mengevakuasi barang berharga yang berada di rumah ke posko. Warga mengaku tidak berani kembali ke rumah karena sudah tidak dapat ditempati lagi. Ada 22 kakak, namun yang terdampak itu 9 kakak berjumlah 23 jiwa. Kondisi saat ini? Untuk saat ini ditampung di pengungsian. Rusak Pak, temboknya rusak, lantai-lantai rusak. Retak semuanya atau? Iya, retak-retak. Terus sekarang diungsikan semuanya atau masih di sana barang-barangnya? Masih semua Pak. Ini kejadiannya kapan mulainya? Mulainya kemarin malam. Iya. Saat itu Petugas BPBD Jakarta Utara kerahkan 2 perahu untuk membantu aktivitas warga terdampak banjirop di kawasan Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Perahu karet ini digunakan warga untuk berangkat kerja maupun sekolah. Banjirop masih menggenangi kawasan Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Banjirop yang sudah terjadi sejak 4 hari terakhir menghambat aktivitas warga setempat. Pasalnya warga lebih memilih untuk tetap tinggal dan enggan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Menurut Komandan Pelaton BPBD Jakarta Utara Muhammad Zidan Firdaus, hingga Senin siang banjirop masih mengenangi 6 RT. 3 RT terdampak terletak di Kelurahan Marunda, sedangkan 3 RT lainnya di Kelurahan Pluit. Sementara untuk membantu warga beraktivitas, BPBD Jakarta Utara mengerahkan 2 perahu, yaitu 1 perahu karet dan 1 perahu plastik. Selain itu, petugas BPBD juga menyiagakan 5 hingga 7 personil tiap harinya untuk mengantisipasi adanya permintaan evakuasi. Ya, kita berkoordinasi dengan jajaran terkait. Kita juga standby perahu, standby personil. Jadi
sewaktu-waktu ada permintaan untuk evakuasi, kita sudah siap. Kita standby sebenarnya untuk permintaan jika ada evakuasi ya, ada permintaan evakuasi, namun ini juga digunakan untuk transportasi anak sekolah ya, untuk membantu anak sekolah. Ketinggian air banjir rob bervariasi, mulai dari 10 cm hingga 1,5 cm. BPBD Jakarta Utara juga menghimbau bila ada masyarakat yang menemukan keadaan gawat darurat untuk segera menghubungi Jakarta Siaga 112. Layanan ini merupakan layanan pengaduan tanpa dikenakan biaya telepon. Sebastian Dimas, Jawa Post TV, Jakarta. Ya, Polri resmi membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang. Divisi ini berada di bawah Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri. Dipimpin seorang polisi berpangkat Brigadir Jenderal. Direktorat ini dibentuk mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak serta tindak pidana perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan, anak dan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagaimana penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, dan juga kelompok disabilitas berhadapan dengan hukum. Ke depan kita bisa lihat nanti kolaborasi tentunya yang berada di tingkat Mabes Polri, Barreskrim Polri, di TV PPA PPO ini juga memberikan suatu fungsi advokasi dan asistensi ke wilayah. Dan kita pahami bahwa tingkat Polda jajaran masih dalam tahap proses pembahasan apakah nanti akan segera disahkannya terbentuknya Direktorat PPA PPO tingkat Polri. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Hoyri Fauzi mengatakan pembentukan direktorat ini makin menguatkan peran negara untuk melindungi hak perempuan dan anak sebagai korban maupun pelaku dalam suatu tindak pidana. Direktorat PPA dan PPO ini, karena sebetulnya direktorat ini sangat kami butuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak di Indonesia. Jadi semoga dengan adanya kolaborasi di kementerian kami dengan Direktorat PPA dan PPO ini, kesejahteraan atau keamanan, kenyamanan perempuan dan anak-anak Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia Jakarta Pusat Senin malam. Penggeledahan diduga terkait dugaan korupsi penggunaan dana Corporate Social Responsibility CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penggeledahan yang dilakukan KPK di gedung Bank Indonesia berlangsung sekitar 8 jam yang dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari. Penggeledahan diduga terkait dengan dugaan korupsi penggunaan dana Corporate Social Responsibility CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dana CSR tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Sudah selesai saya belum diupdate sama Direktur Penyidikan. Oh, Pak. Oke ya? Sebentar ada. Oke, Pak Nawawi. Makasih ya, Pak. Gabung sama-sama di situ. Ya, Pak. Makasih, Pak. Bisa disiapin apa yang ditanyain. Ya? Makasih, Pak. Lagi. Makasih, Pak. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan terdakwa Tamron. Sidang kali ini beragendakan pembacaan pledoi. Tamron mengaku menyesal telah melakukan kerjasama sewa smelter dengan PT Timah yang justru menyeretnya ke meja hijau dengan tuntutan 14 tahun. Padahal dirinya hanya berniat membantu meningkatkan produksi PT Timah agar bisa menjadi pemasok logam timah nomor 1 di dunia. Selain itu, dalam pembelaan, bos smelter CV Venus Inti Perkasa ini mengaku sedih terhadap masyarakat Belitung yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan yang disita penyidik Kejagung telah menyebabkan sekitar 2.000 karyawannya harus di PHK. Tamron pun berharap majelis hakim menerima pembelaannya dan berharap nantinya bisa divonis bebas. Kalau waktu bisa diulang kembali, saya tidak akan menyetujui CV Venus Inti Perkasa untuk melakukan kerjasama dengan PT Timah
Akibat kerjasama ini, saya harus mengorbankan keluarga saya dan hasil seluruh jerih payah saya. Usaha-usaha yang telah saya bangun dari dulu. Balai Pelestarian Budaya Jatim temukan bangunan candi. Informasinya usai jeda. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Ya, Tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur kembali menemukan susunan batu bata kuno di lokasi Candi Gedok. Susunan batu bata yang berada di depan candi tersebut diduga sebagai struktur komponen bangunan penyerta candi. Menika kekalih susunan selo kuno ingkang dipuntemukaken kaliyan Tim Balai Pelestarian Budaya. Kekalih struktur bangunan menika wonten sisih kilen laut tepatinipun wonten ngajeng bangunan induk Candi Gedok. Meski mboten utuh, kondisi struktur menika dalam susunan rapi. Arkeolog Balai Pelestarian Budaya Jawa Timur menjelaskan temuan kekalih bangunan iki dipun asumsiaken bangunan dados tunggal nopo wonten kalih bangunan tasik perlu dipun kaji malih. Santawis menika ing dalam ekskavasi niku saklintunge nemukaken kekalih struktur bangunan enggal, tim ugi nemukaken pinten-pinten pecahan fragmen gerabah ingkang kependhem wonten sisih kilen bangunan candi. Muhammad Asrofi, CTV. Sebanyak 16 kepala keluarga Kecamatan Salimpau Nagari Situmbuak, Tanah Datar, Sumatera Barat hingga saat ini belum tersentuh listrik. Warga berharap Pemda setempat memperhatikan kondisi mereka. Pemukiman dan alun tasantuh aliran listrik Iko Parado di Kecamatan Salimpauang, Nagari Situmbuak, Kabupaten Tanah Datar. Katiado listrik tersambui alah lamu dirasuan warga. Meski daerah pemukiman Iko sudah memiliki 6 balih kakak dan alah pemukim. Pengajuan supaya daerah Iko secapeknya dimasukan listrik alah cubo dilakukan warga setampe. Tetapi sampai kini Iko masih alun-ado realisasi dari pihak yang berwenang. Untuk kebutuhan penerangan di malam hari, warga Tapaso harus mengisi daya lampu cas di kadai dan berjarak 1 km di pusat kampung Nagari Situmbuak. Udah semenjak rumah ini jadi
Udah lebih kurang 3 tahun. Belum ada ya, Bu? Belum ada. Kemarin kan udah ada yang ngusulin, udah ada berapa 14 rumah yang pasti masukin listrik gitu. Tapi orang PLN udah survei ke sini. Belum ada juga ada tindakan ya, Bu? Belum. Warga Baniai akan memasang panel surya jika kebutuhan sarana aliran listrik alun tapanwahi. Namun sayang, keinginan tersebut tak kandala karena biaya yang dibutuhkan sangat ilah kadang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Afriandi, Padang TV. Berdaya di lahan tidur, informasinya usai jeda. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Pertanian sebagai mata pencarian, seperti yang dilakukan Bagas Suratman, ia menjadi salah satu petani yang sukses memberdayakan lahan tidur. Kita kerja, jangan musyawarah buat kerja. Karena selagi masih ada manusia, insya Allah dunia pertanian masih berjalan. Karena orang itu pasti membutuhkan makanan. Terlahir di tengah keluarga petani, Bagas Suratman sempat menolak bertani dan memilih kerja serabutan. Ia lebih memilih menjadi buruh pabrik, kondektur metro mini, pedagang buah, salesman, hingga kuli bangunan. Namun hal itu berubah pada tahun 2004 saat ia memutuskan untuk terjun ke dunia pertanian dan menjadi petani secara autodidak. Keputusan itu diambil lantaran bidang pertanian merupakan usaha jangka panjang dan semua orang membutuhkan makanan.
untuk mengedukasi ke teman-teman generasi muda, menilai nggak masalah Mbak, karena itu untuk kemaslahatan umat, apalagi dunia pertanian. Karena selagi masih ada manusia, insya Allah dunia pertanian masih berjalan. Karena orang itu pasti membutuhkan makanan. Awalnya, Bagas hanya menanam satu jenis sayuran, yakni kangkung. Kangkung ia tanam di lahan seluas 3.000 meter dengan bantuan warga sekitar. Dari kangkung itulah kemudian Bagas merambah ke sayuran jenis lainnya seperti bayam, kaisim, atau sawi hijau, selada, dan cabai. Kini lahan yang ia olah terus bertambah luas hingga 26 hektar. Jadi tahun 2004 itu pertama mulanya itu kangkung dengan luasan kurang lebih 3.000 meter. Dari angkat luas 3.000 meter itu langsung kita continue estafet, ayo perpanjang lagi luas lahan, ayo terus memperkerjakan orang banyak, melibatkan orang banyak, kaum ibu-ibu, semua kita tarik, kita belajar di situ, alhamdulillah sampai sekarang, Mbak. Usaha yang ia rintis tidak hanya untuk dirinya, namun juga menjadi pekerjaan utama bagi 25 karyawannya. Seluruh karyawannya tersebar mulai dari yang bertugas di ladang hingga pada proses pengemasan. Salah satunya ialah Hoirul Alam. Sebelum menjadi petani, Hoirul menjalani kehidupan yang kelam. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan kerap mengkonsumsi minuman keras. Namun kini kehidupan Hoirul perlahan berubah setelah bekerja menjadi petani. Pertemuan dengan Bagas tahun 2009 membawa Hoirul pindah ke Tangerang. Hoirul mengikuti ajakan Bagas bukan tanpa sebab. Pengalaman membantu orang tua bercocok tanam bawang merah di kampung halaman menjadi bekalnya untuk bekerja di ladang. Ya dulu kan Bos Bagas sama kan, ya saya pernah nggak jadi orang nggak benar gimana, ya mabok gitu. Kan Bos Bagas pernah ngalamin kayak gitu. Makanya kayak anak-anak sini kan udah Bos Bagas bisa tahu ngertiin anak-anak kayak gitu, bisa merubahin yang dulu anak-anak kayak gini bisa dirubah yang menjadi baik. Apa yang dilakukannya kini tak jauh berbeda dengan yang dilakukan Eko Prasetyo. Namun keputusannya untuk merantau ke Tangerang memiliki alasan berbeda. Gagal panen bawang merah pada tahun 2012 mengakibatkan keluarganya bangkrut dan memilih banyak hutang. Hal itulah yang membuat Eko meninggalkan Brebes, Jawa Tengah. Awalnya Eko kebingungan berada di kota ini. Tanpa diduga, Eko bertemu sosok Bagas di tahun 2015 dan langsung ikut bekerja bersamanya. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai petani di ladang ini, akhirnya Eko bisa melunasi utang keluarganya. Nah, gagal panen sih, dulunya kita pernah petani, nanam bawang merah, cuman bangkrut, Mbak. Jadi bingung. Terus ya cobalah ke Tangerang gitu ya. Enggak, pertamanya diajarin dulu lah. Kalau udah lancar 4 bulan, 5 bulan, baru dilos gitu. Mereka bertugas menanam benih, menyiram dan merawat tanaman hingga memanen hasil sesuai waktunya. Hoirul, Eko, dan karyawan lainnya tetap bekerja meski di bawah terik sinar matahari. Langkah yang diambil Bagas mendapat dukungan dari keluarga. Siswono yang merupakan adik Bagas ikut serta membantu dalam menjalankan usaha pertanian ini. Bentuk dukungan itu pun menjadi semangat Bagas dalam menjalankan usahanya. Alhamdulillah banget, mendukung banget, sangat terharu gitu kan. Ya awal-awalnya sih sedikit demi sedikit gitu. Ternyata kenyataannya ke depannya alhamdulillah gitu. Sampai dia sukses gitu, meraihlah kemenangan ibaratnya gitu. Bangga banget. Kayaknya kalau diungkapkan kata-kata kayaknya nggak bisa deh Mbak. Pokoknya bangga lah, semangat gitu, ikut seneng gitu. Saat musim panen, para ibu yang tinggal di sekitar ladang pun dipersilakan untuk bekerja dengan memetik hasil panen sayuran. Aneka sayuran segar ini langsung diletakkan di tempat pengemasan yang tak jauh dari ladang. Setelah siap, hasil panen akan didistribusikan ke pasar tradisional dan supermarket. Bagas menjadi sosok yang menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitarnya. Ia kerap memberi pelatihan di instansi maupun lembaga tentang dunia pertanian. Meski belum pernah bertemu sebelumnya, para peserta penyuluhan sangat terinspirasi dengan sosok Bagas.
Sosok Bagas dinilai memberikan wawasan dan sudut pandang baru tentang cara bertani di lahan terbatas. Saya kenal tapi cuma lihat di handphone. Ya, saya juga terinspirasi banget sama Pak Bagas itu. Iya, sempat kemarin saya cari-cari juga Pak Bagas yang nanam-nanam sayur-sayuran yang udah viral itu. Ternyata di sini alhamdulillah saya ketemu, sangat bermanfaat banget, terutama dalam menanam-nanam pohon buah-buahan segala sayur-sayuran itu. Di sini kan panas gitu kan, itu tantangan banget seperti ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Kita daripada beli cabai di luar kan, apa salahnya kita nanam cabai di tempat-tempat di rumah gitu. Termotivasi banget, soalnya Pak Bagas ini luar biasa gitu semangatnya untuk ngajak-ngajak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk nanam pohon gitu, nanam sayur-sayuran. Bagas pun membagi kunci sukses dalam dunia pertanian. Petani harus memiliki mental yang kuat, menjiwai dan tentunya mencintai pekerjaan ini. Tidak pantang menyerah dan terus mencoba, meski harus mengalami kegagalan. Sultra TV berikan 10 penghargaan untuk KPU di Sultra. Informasinya usai jeda. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, Sultra TV memberikan 10 penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi, KPU Kota, dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Sulawesi Tenggara. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi kinerja KPU yang berhasil menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Tenggara. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil diselenggarakan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi, KPU Kota, dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Sulawesi Tenggara. Untuk mengapresiasi kinerja KPU Provinsi, Kota, dan Kabupaten Kota, Sultra TV memberikan 10 penghargaan Adi Citra Pariwara 2024. 10 penghargaan tersebut diberikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kota Kendari, KPU Kabupaten Konawe, KPU
Kabupaten Kolaka Timur, KPU Kabupaten Konawe Utara, KPU Kabupaten Konawe Selatan, KPU Kabupaten Buton Tengah, KPU Kabupaten Buton Utara, KPU Kabupaten Wakatopi, dan KPU Kabupaten Muna. Menurut Direktur Program dan Jaringan Jawa Pos Multimedia, Emar Pasha Amangku, penghargaan ini mengapresiasi kinerja KPU yang berhasil menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Tenggara. Lebih jauh lagi, juga terima kasih kami atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Jaringan Televisi Jawa Pos, khususnya kepada teman-teman adik-adik saya Sultra TV, untuk bisa ikut merasakan dinamika proses pesta demokrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ikut serta merasakan, mendukung proses pesta demokrasi di Sulawesi Tenggara. Menurut Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Asril mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh Sultra TV ke KPU Provinsi, KPU Kota dan KPU Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara. Dirinya juga menjelaskan ajang penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi antara KPU dengan Sultra TV yang berhasil menyampaikan informasi ke masyarakat saat proses pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama yang dilakukan oleh teman-teman kami di kabupaten kota maupun kami di provinsi dalam hal untuk penyaluran informasi secara langsung pada kegiatan debat yang difasilitasi oleh KPU, ini terus terang saja hasilnya kami dapatkan. Kenapa saya katakan hasilnya kami dapatkan? Adalah tingkat partisipasi kami di angka 81,33%. Ini melampaui angka partisipasi tingkat nasional. Tentu keberhasilan ini Bapak Ibu sekalian bukan cuman kerja-kerja kami di tingkatan KPU sampai kepada jajaran paling bawah, tetapi juga adalah bantuan dari media, dalam hal ini adalah Sultra TV. Kami kemarin tidak ada satupun yang menjadi hambatan atau informasi yang kami dapatkan dari kabupaten kota yang menggunakan jasa Sultra TV dalam hal proses penyiaran langsungnya. Ini berjalan baik, lancar, dan kemudian juga masyarakat yang ada di Sultra juga tidak ada komen-komen yang negatif. Selain itu, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga berharap kedepannya KPU baik KPU Provinsi, Kota, dan Kabupaten Kota bisa terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan Sultra TV, khususnya dalam memberikan edukasi politik ke masyarakat Sultra. 3, 2, 1. Tim Liputan Jawa Pos TV, Jakarta. Informasi terakhir sekaligus mengakhiri Nusantara Kini hari ini. Saya David Tobing dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Kesedihan mendalam dialami Nenek Umi Kusum, warga Jalan Flamboyan, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Selama 3 hari ini, cucu perempuan kesayangannya bernama Novita Dini Eka Pertiwi, 13 tahun, telah pergi dari rumah. Kepergian Novita ini diketahui dari sepucuk surat berisi pesan untuk pamit bekerja. Novita tinggal bersama neneknya berusia 67 tahun, sehari-hari berjualan nasi bungkus. Dari cerita neneknya, Novita telah kehilangan sang ibu saat usianya masih 7 tahun, sedangkan ayahnya telah menikah lagi. Maaf ya Novita, baik-baik Bu ya. Siswa kelas 7 SMPN 10 Kota Probolinggo pergi dari rumah pada Minggu malam dengan membawa tas ransel. Dari informasi yang berkembang, cucunya dijemput sebuah mobil. Sembari menangis, sang nenek Umi Kusum berharap agar Novita segera pulang. Novita, cucuku, pulang ya nak yo, ibu kangen. Hingga kini, Polres Probolinggo Kota masih menelusuri keberadaan korban. Farid Falevi, JTV. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.